bisa nggak ya kita mewujudkan konsep kedaulatan pangan di tingkat keluarga dan kami olah sendiri. Jadi betul-betul bisa nggak ya kita makan sayur, buah, bumbu dapur yang memang kita hasilkan dari artinya kebun yang kita olah dengan tangan sendiri. Kami ingin mencoba menanam tanaman-tanaman pangan yang sudah lama ditinggalkan oleh industri pertanian dan sebetulnya itu menjadi bagian dari kehidupan petani, bahkan itu leluhur kami ya. Saya walaupun lahir di Jakarta, saya tahu pasti leluhur saya juga petani. Begitu. Jadi itu yang coba kami tanam, Mbak. Ya. Jadi ini mengingatkan masa kecil dulu, kalau ke sawah tuh kita tinggal mengambil garam. Ada manisnya, ada keseknya dikit. Manis rasanya. Saya Mia Siskawati dan bersama saya ada suami saya. Asep Sugi Suntana. Oke. Saya sehari-hari mengajar di Universitas Indonesia di program studi kajian gender. Tapi saya dengan berbangga juga saya bilang bahwa saya juga petani, walaupun masih menjadi petani pelajar. Kang Asep. Ya, saya mengajar juga, tapi tidak purna waktu. Kemudian sekarang ini menjadi advisor beberapa program di Indonesia, termasuk mengampu manajemen beberapa lembaga. Selamat datang di Kebun Hiris. Ini adalah sebuah kebun pangan keluarga. Luasnya sekitar 845 meter persegi. Dan ini lokasinya ada di sebuah kampung di Desa Carangpulang, Kecamatan Darmaga, Bogor. Dan ini adalah sebuah kebun yang kami kelola dengan pendekatan agroekologi. Agroekologi itu sebetulnya satu pendekatan yang menggabungkan sebetulnya pengelolaan sumber-sumber pertanian dengan sumber daya alam lainnya yang ada di wilayah tersebut dan menggunakan kaidah-kaidah ekologis yang ramah lingkungan. Jadi sebagai contoh misalnya ya, selain kami menanam tanaman-tanaman lokal, kami juga mencoba menggunakan pupuk hayati, pestisida hayati yang kami buat sendiri dengan bahan-bahan, sebagian besar bahan ada di sini dan juga bahan berasal dari limbah di dapur. Penelitian agroekologi juga mendorong wilayah ini, kebun ini kemudian memulihkan dirinya sendiri dan membentuk satu ekosistem. Jadi seperti misalnya ada beragam tanaman bunga yang memang kami tanam, itu jenis refugia, di mana tanaman refugia artinya tanaman yang kemudian dia menjadi tempat singgah serangga-serangga yang berpotensi menjadi hama. Lalu juga kehadiran serangga-serangga itu tentu saja mengundang predatornya. Predatornya itu antara lain ada burung, kemudian juga ada kadal-kadal kecil, kodok mulai juga datang karena kami mencoba membuat embung. Embung ini adalah kolam kecil penampung air hujan. Jadi ada 2 embung kami buat
karena memang tidak ada sumber air di dekat kebun ini. Jadi kami menampung air hujan, kolamnya kemudian kami isi ikan supaya tidak ada jentik nyamuk, dan kotoran ikannya juga bisa bermanfaat ya untuk menambah nutrisi. Kami menanam beragam tanaman pangan, termasuk yang kami ingin sekali terus tanam adalah beragam tanaman pangan lokal. Ini adalah sorghum atau cantel di Jawa. Kebetulan ini benihnya kami dapatkan dari kawan petani organik di Cianjur. Kami juga menanam kacang koro. Ini adalah sejenis kacang yang sebetulnya di daerah seperti Gunung Kidul dan di beberapa wilayah di Pulau Jawa ini adalah sudah lama sekali sebagai bahan baku pembuat tempe. Nama kebun hiris kami ambil dari tanaman ini tanaman kacang hiris yang biasanya juga ini adalah tanaman pangan yang biasanya dimasak oleh masyarakat di Jawa Barat. Ini yang masih segar ini dicuci, bisa dimasak mentah dicampur dengan cabai ya. Nah ini kami biarkan menjadi tua karena memang sedang kami kumpulkan benihnya, karena udah mulai sulit ini benihnya. Ada pohon yang seperti tebu kecil. Ya ini adalah trubuk ya, trubuk atau tiwu endog atau telur endog. Ini di Jawa Barat biasanya dimasak, bisa menggunakan santan atau menggunakan air biasa, tapi menggunakan bumbu dan cabai. Nah tapi ini Kang Asep punya cerita sendiri tentang trubuk ini. Oh iya, kalau kami camping di SMP begitu, ini adalah tanaman yang kami cari. Karena apa? Karena di dalam itu ada bagian yang enak untuk dimakan. Coba, ayo. Trubuk ini salah satu tanaman pangan yang paling nggak di Jawa Barat dan Banten ya. Jadi kalau di beberapa pasar lokal di Banten saya tahu ini kadang-kadang masih ada yang jual gitu, tapi sudah sangat jarang. Gitu ya. Jadi dan petani biasanya menanam di pinggir-pinggir sawah mereka. Jadi ini memang dimakan. Enak banget. Kami mencoba menanam genjer di kebun hiris. Bibitnya kami ambil dari sawah keluarga kami di Sumedang, dan ya kami buat kolam kecil masih menggunakan plastik. Ternyata tumbuh cukup baik dan ya ini jadi satu sumber pangan ya, daunnya dioseng-oseng. Ada pegagan, ini adalah sebetulnya tanaman obat, baik sekali untuk mereka yang punya masalah pencernaan, juga tinggal dimakan aja. Ada azolla juga. Ini sebetulnya banyak kemarin, kemudian kami pindahkan ke kolam besar. Rupanya ikan nila itu sangat menyukai azolla. Dan kami perbanyak di sini, nanti kami pindahkan lagi ke sana gitu. Tapi dia punya fungsi sebetulnya juga nantinya bisa menambah nutrisi bagi air ya, air di embung tadi. Selain itu ini juga jadi satu ekosistem kecil untuk kodok dan binatang lainnya.
Di antara tanaman salak pendek gula pasir ada 2 jalur sini, kemudian ini jalur sayuran. Kita akan nanam tin dari varietas namanya Black Genoa. Kebun Hiris betul-betul kebun kami keluarga. Jadi selain saya dengan Kak Asep, lalu juga dibantu Pak Is dan Bu Aat, anak-anak kami juga ikut. Nah, hari ini ada anak kedua kami, Aju. Dia bantu dan biasanya juga kakak adiknya ikut membantu. Ya, jadi ini lubang tanamnya kami sudah siapkan 2 minggu sebelumnya. Nah, ini adalah tanaman selak, begitu di antara 2 guludan sayuran yang ada di sini. Kami akan coba kelola sama-sama baik tinnya yang akan berbuah dalam waktu 7 bulan. Kami berharap tin menyediakan buah buat kami sekeluarga tiap hari. Oh, dia juga jadi makanan burung. Jadi berbagi kita dengan burung ya. Ya, selamat pindah dari pot ke sini ya. Bahagia di sini, tumbuh yang baik, memberikan buah buat kami sekeluarga dan juga burung-burung. Jadi kita buka kambiumnya gitu di beberapa tempat supaya akarnya mempunyai peluang lebih banyak untuk tumbuh di seputar ini. Kami berdua ini dari muda memang bagian dari gerakan lingkungan ya. Kami aktivis di gerakan lingkungan. Kami berdua sebelum akhirnya jadi akademisi, kami memang bekerja di organisasi lingkungan, di LSM lingkungan, jadi bagian dari gerakan lingkungan. Sering sekali bekerja terutama dengan para petani, masyarakat adat, memperkuat mereka ya, meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka miliki, pengetahuan, pola tanam, model pengelolaan lahan mereka itu sesungguhnya luar biasa dan berkelanjutan. Nah, setelah belajar panjang ke sana sini, kami ingin betul juga ya, bisa nggak coba sendiri. Nah, kami pertama coba justru di kampung halaman Kang Asep di Sumedang. Kami mencoba mengelola sawah menjadi bukan cuma sawah organik atau sawah alami, tapi kami coba tanam padi yang padi varietas lokal yang tinggi ya. Kami sebutnya padi buhun atau padi tua. Berhasil dan itu tapi jauh ya, jauh kami titipkan saja ke kerabat di sana. Nah, kami ingin betul-betul yang dekat. Dan sebetulnya juga ingin bisa nggak ya kita mewujudkan konsep kedaulatan pangan di tingkat keluarga dan kami olah sendiri. Ini sorghum atau cantel. Nah, sekarang ini kami coba akan tanam. Jadi ada beberapa asumsi publik yang mengatakan nggak mungkin orang hidup dari pertanian, apalagi pertanian organik. Nah, kemudian kami coba apakah betul asumsi ini di dalam prakteknya.
Jadi pertanyaan terbesar adalah dari luasan 1 meter persegi itu kontribusi ekonomi dari sektor pertanian itu sangat rendah. Kenapa banyak ada pengubahan dari sawah menjadi perumahan, sawah jadi kawasan industri. Nah, yang orang sering lupa bahwa kita bisa melakukan pengelolaan lahan itu dengan cara mencampur antara tanaman kebutuhan harian, sayuran, cabai, kemudian tanaman yang bisa mensuplai buah-buahan, kemudian ada juga tanaman-tanaman lain yang musiman. Jadi kita bisa atur sebetulnya dalam lahan yang tidak terlalu besar, itu bisa menghasilkan tanaman yang bisa dimakan sehari-hari, tanaman yang bisa dikomersialkan, termasuk dilengkapi dengan serangga-serangga yang sangat berguna. Kenapa kami coba ada lahan yang kami alokasikan sebagai lahan refugia dan juga ada lebah madu. Selain membantu proses penyerbukan, juga mereka menambah keanekaragaman hayati yang kita kelola. Mau masak, sekarang kita panen dulu. Ini kecipir, ya, benihnya kami dapat dari seorang teman yang dia juga petani. Ini takokak dimasak dengan oncom. Jadi sebetulnya tanaman itu sama halnya dengan manusia, itu punya sejarah tersendiri, termasuk sejarah perjalanannya, gitu ya. Jadi tidak sedikit tanaman-tanaman yang kita anggap, kita kasih label tanaman lokal, sungguhnya dia berasal dari wilayah lain di luar Kepulauan Nusantara ini. Contohnya padi ya. Padi itu disebut-sebut masih diperdebatkan, tapi ada yang menyebutnya berasal dari wilayah di dataran tertentu di Cina, ada juga yang menyebutkan padi juga berasal dari satu dataran di India. Nah, dua wilayah ini ada wilayah tempat juga nenek moyang kita ya. Jadi manusia melakukan migrasi dan tentu membawa tanaman-tanaman tersebut. Nah, yang menarik adalah beberapa jenis tanaman kemudian diadopsi oleh masyarakat setempat ya, di kita, para leluhur kita di Kepulauan Nusantara ini, dan petani kemudian tentu dengan menggunakan pengetahuannya juga membudidaya, mengembangkan sampai kemudian mengawinkan. Jadi petani itu mengawinkan, menyilang tanaman-tanaman sampai kemudian memang tumbuh varietas-varietas baru yang boleh dibilang disebut sebagai lokal di sini ya. Kami ingin mencoba menanam tanaman-tanaman pangan yang sudah lama ditinggalkan oleh industri pertanian, dan sebetulnya itu menjadi bagian dari kehidupan petani, bahkan itu leluhur kami ya. Saya walaupun lahir di Jakarta, saya tahu pasti leluhur saya juga petani. Begitu. Jadi itu yang coba kami tanam, Mbak. Setelah kita panen, sebagian hasil panen akan coba kita olah, kita masak. Yuk.
kami berbahagia bisa mengabarkan sebetulnya pengalaman kami melalui interaksi di kelas ke mahasiswa, kemudian melalui berbagai media sosial. Kadangkala kami menulis begitu. Hal terbesar kalau mau saya share dan menjadi usul buat kawan-kawan yang berminat pada pertanian, coba alokasikan waktu. Kalau kami mengalokasikan waktunya pagi gitu, dari subuh sampai jam 10, kadang-kadang sampai jam 12 kalau lagi bersemangat. Setelah itu kita kembali ke rutinitas. Itu saya rasa yang membahagiakan. Saya berharap kami bisa melanjutkan ya, merawat kebun ini menjadi tempat yang bisa membuat keluarga kami membangun kedaulatan pangan di tingkat keluarga. Kami juga punya kontribusi bagi pelestarian keanekaragaman hayati. Dan tadi ya, karena kemudian ekosistemnya mulai terbangun dengan baik, ada keseimbangan yang baik, ini juga jadi tempat buat healing saya dan kami sekeluarga ya. Tapi ya, kami juga berharap, karena ini adalah demplot ya, demplot yang mudah-mudahan juga bisa menarik perhatian dan sudah mulai ya menarik perhatian petani sekitar, teman-teman. Harapannya bisa melakukan hal serupa di tempat sekecil apapun, tidak harus 845 meter persegi seperti ini ya. Tapi di tempat seperti apapun, sebagian teman kan melakukannya di rooftop, ada yang di pojok kecil, tidak peduli berapapun luasnya, tapi mudah-mudahan mereka juga bisa melakukan hal serupa sesuai dengan kapasitas masing-masing ya.